Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 April ya 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Hari ini akan ada beberapa data terkait dengan mortgage rate dari Inggris, teman-teman. Ini adalah data terkait dengan harga perumahan ya di Inggris. Kemudian kita akan dapat juga data dari Fed One Year Consumer Inflation Expectation, khususnya di New York State, teman-teman. Berapa kira-kira ekspektasi daripada inflasi di wilayah New York? Itu beberapa data ya, mungkin nggak terlalu memberikan impact lah teman-teman, tapi market biasanya baru bakalan buka di hari Senin ya. Jadi siap-siap tuh trader institusi besar ya yang ada melakukan pembelian yang mungkin di hold selama weekend, itu akan mulai transaksinya aktif teman-teman di hari Senin ini. Jadi biasanya volatilitas dari market akan mulai melonjak lagi ya. Jadi siap-siap dengan volatilitas bisa naik dan turun teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa rilis data yang lain ya, ini kita mulai dulu dari Glassnode. Saat ini posisi dari long term holder dalam posisi sedikit penjualan teman-teman, yang menunjukkan bahwa saat ini kita memang lagi dalam fase pre-halving, atau mungkin udah masuk ke fase halving, tinggal koreksi sementara aja. Kalau kita lihat dari chartnya, ini terjadi di tahun 2017, terjadi juga di tahun 2013, di mana kita lagi dalam posisi koreksi kecil pada pergerakan dari Bitcoin dan juga market crypto. Jadi ini adalah fase yang wajar before akhirnya nanti kita akan kembali masuk ke fase bullishnya selama setahun kurang lebih teman-teman, dan ini merupakan salah satu momentum yang dinanti banyak orang. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah sempat serok barang kemarin, yaitu congrats teman-teman, dalam jangka waktu pendek kemungkinan Bitcoin masih bakalan tersideways, koreksi-koreksi kecil ya, tapi kalian bisa manfaatkan momentum-momentum tersebut untuk melakukan akumulasi lebih lanjut. Jadi itu. Kemudian saat ini juga Bitcoin entity adjust short term holder realized loss. Jadi saat ini juga banyak sekali investor yang berada dalam fase kebingungan ya. Banyak dari mereka yang justru malah cut loss ketika pergerakan harga Bitcoin mengalami koreksi kemarin. Padahal Bitcoin ini belum turun dalam loh, tapi banyak yang panik teman-teman. Mereka kayak merasa kalau Bitcoin bakalan bearish, padahal sebelumnya ini kita lagi dalam fase koreksi wajar saja, dan harusnya sih dalam beberapa waktu ke depan mungkin masih bakalan korektif, dan itu merupakan momen-momen teman-teman bisa melakukan akumulasi dengan harga yang lebih murah. Jadi nggak perlu terlalu panik ya. Kemudian teman-teman, ini ada data terkait dengan ETF Commodity Leaderboard. Nah, ini perusahaan-perusahaan ataupun produk dari beberapa manajer investasi yang menawarkan ETF. Yang terbesar itu masih dari SPDR Gold Share ya. Ini ETF-nya Gold, teman-teman, paling gede. Yang kedua ada ETF Gold-nya BlackRock, iShares Gold Trust. Ini punya market cap atau ya bisa dibilang punya aset under management yang terbesar kedua ya. Yang ketiga baru ada BlackRock iShares Bitcoin ETF. Ini juga akumulasinya sangat cepat teman-teman, di mana ETF dari Bitcoin sudah berada di posisi ketiga nih milik BlackRock. Padahal asetnya baru aja rilis ya teman-teman, tapi adopsinya begitu masif pada market institusi dan juga market tradisional. Kemudian juga ada produk dari Asia Silver Trust miliknya BlackRock. Disusul baru ada Fidelity, Wise Origin Bitcoin ETF, dan lain sebagainya. Jadi intinya ETF spot Bitcoin itu mendapatkan adopsi yang sangat cepat, sangat besar dari banyak sekali institusi besar, termasuk juga para retail teman-teman yang membeli melalui beberapa perusahaan investasi ini. Ini juga data dari Plan B, yang mana kita saat ini lagi dalam posisi strong, teman-teman. RSI berada di poin 75,2 ya, di time frame 2 minggu, 2 weeks, teman-teman.
Jadi ini adalah fase biasa, fase normal ya ketika kita berada di titik-titik ungu ini, kita lagi dalam fase konsolidasi sementara before akhirnya pergerakan akan masuk ke titik-titik merah. Kalau kalian perhatikan pada riwayat-riwayat sebelumnya di tahun 2012 ini juga sama, kita ada konsolidasi di sini, ada beberapa koreksi dengan titik-titik ungu, kemudian fase berubah ya menjadi titik merah, di mana itu adalah fase bull run, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke fase orange, yang berarti hati-hati atau mulai siap-siap. Fase kuning sebagai puncak daripada market dan biasanya akan diikuti dengan fase koreksi. Dan kita sekarang lagi dalam fase ungu, jadi bentar lagi akan beralih ke fase merah. So ini merupakan sebuah momentum buat teman-teman. Jadi ini harus dimanfaatkan. Nah, jadi itu. Kemudian kemarin juga Robert Kiyosaki ada nge-tweet, teman-teman. Jadi katanya gelembung dari beberapa aset seperti saham, obligasi, real estate itu diatur ke crash atau ke fase penurunan. Jadi ya, Robert Kiyosaki kembali memprediksi bahwa akan ada bubble yang ada di market saham, obligasi, real estate. Dan dia menyarankan untuk beli lebih banyak emas, perak, dan juga Bitcoin. Itu kemudian beberapa berita datang dari Hong Kong. Nah, Hong Kong sekarang lagi gencar-gencarnya bikin regulasi di industri kripto semakin baik, teman-teman. Ini merupakan salah satu peluang ya buat Hong Kong menarik investasi lebih banyak masuk ke negaranya. Jadi regulasi terkait dengan mata uang kripto, termasuk juga teknologi Web3, ya, mengajak beberapa perusahaan-perusahaan juga yang terkait dengan kripto yang ada di Hong Kong untuk bekerja sama dalam hal menegakkan regulasi di Hong Kong. Bahkan Hong Kong sendiri mendapatkan pujian dari Cathie Wood ya, teman-teman, salah satu investor dan juga pemilik dari ARK Invest ya, perusahaan manajer investasi, itu memuji bahwa Hong Kong sendiri lebih mapan, lebih matang dalam hal membuat regulasi kripto di negara mereka. Kemudian ini beberapa berita lanjutan ya terkait dengan Hong Kong, yang mana saat ini dari Chinese Financial Association Vice Chairman itu prospek untuk investasi RWA yang akan dibuka ke market retail. Ini tentunya merupakan salah satu berita yang bisa dibilang bagus ya, sebuah adopsi dari Hong Kong sendiri terkait dengan tokenisasi dari beberapa perusahaan perbankan di sana. Ini bakalan menjadi narasi yang bisa dimainkan teman-teman untuk market kripto dan tentunya bisa mengundang lebih banyak arus masuk ke pasar Hong Kong. Itu tentang regulasi dari Hong Kong. Kemudian juga dari Hong Kong legislatif ya, Council Member Independent Licensing for Virtual Asset Custody Services remain unsolved. Ini juga terkait dengan regulasi dari legislatif ya, dari DPR-nya Hong Kong, teman-teman, untuk mempromosikan penerapan Web3 di Hong Kong dan menarik lebih banyak tim untuk mengembangkan kripto di kota tersebut dan secara aktif mengeksplorasi penerapan dan praktik Web3. Jadi ini juga merupakan salah satu berita terkait dengan adopsi Hong Kong yang semakin lama semakin masif. Kemudian Upbit Crypto Exchange mengalami penurunan volume sampai 75% di bulan Maret. Ya. Jadi ini impact daripada Upbit yang merupakan salah satu crypto exchange terbesar di Korea Selatan. Ya. Upbit ini terkenal sekali kalau dia baru listing token atau koin itu biasanya bakalan di-pump. Karena memang market fokus mereka itu pada altcoin. Ya, berbeda kalau kita compare dengan Coinbase yang mungkin lebih banyak fokus di Bitcoin dan Ethereum. Jadi trader-trader yang ada di Upbit itu rata-rata adalah trader altcoin yang memang beli kripto buat dimainkan harganya, digoreng lah, di-pump teman-teman. Ketika udah mereka akan pindah lagi ke koin yang lain. Itu makanya volume perdagangan dari Upbit mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian Binance juga dikabarkan masuk ke market dari Korea Selatan melalui salah satu perusahaan yang mereka akuisisi, yaitu Gopex, teman-teman. Di akhir tahun 2022 ini juga melihat bahwa saat ini mereka sedang berdiskusi untuk
ya perdagangan yang lebih aman ya, yang lebih mematuhi regulasi di Korea Selatan. Selain itu, Crypto.com juga bakalan masuk ke market Korea Selatan. Ini juga merupakan salah satu berita yang bagus untuk adopsi ke depannya tentang market kripto, teman-teman, karena memang regulasi itu penting banget. Ya, crypto exchange itu kadang-kadang malas masuk ke negara yang regulasinya nggak jelas, teman. Itu, jadi Crypto.com melebarkan ekspansinya ke wilayah Asia Timur. Itu beberapa data ya yang cukup penting untuk market kripto. Kita akan lihat gimana sih pergerakan dari market khususnya Bitcoin. Bitcoin overall bergerak sideways di perdagangan kemarin, masih berada di range antara 72.000 sampai dengan 61.000 something, teman-teman. Dimana pergerakan Bitcoin kemarin ada sedikit kenaikan tapi nggak terlalu signifikan. Volume perdagangan Bitcoin juga lumayan rendah ya di hari Minggu, dan kemungkinan hari Senin ini baru akan ada volatilitas yang lebih tinggi. Market-market seperti indeks dolar, kemudian XAU atau emas, S&P 500 juga pasti bakalan volatile dalam beberapa waktu, teman-teman. Jadi ini merupakan fase yang wajar disebabkan karena kita masih dalam fase weekend. Kalau dari saya pribadi masih lebih menjurus kepada data-data on-chain ini ya, yang menjadi perspektif kita at least di waktu menengah, teman-teman, atau jangka waktu menengah. Bitcoin masih bakalan bullish. Memang dalam jangka waktu pendek akan ada koreksi-koreksi wajar yang berpeluang terjadi, tapi momentum tersebut mungkin bisa jadi momentum terakhir buat kalian melakukan akumulasi. Ya, karena kalau kita udah masuk ke fase bull run atau bullish, teman-teman, pergerakan Bitcoin itu impulsif banget. Naiknya itu tinggi dan juga cukup konsisten strong bullish. Jadi ya, manfaatkan fase-fase ini buat teman-teman mendapatkan keuntungan yang besar pada market. Tentunya dengan membeli dengan dana dingin, ya. Kita nggak tahu yang namanya resiko, teman-teman. Apalagi kalian masuk ke koin-koin micin, ya, hati-hati. Selalu masuk dengan dana dingin, jangan pakai utang, ya. Dan kalau bisa sabar untuk menunggu karena momentum bullish itu biasanya terjadi setelah halving. Beberapa minggu setelah halving baru kita bakalan menemukan momentum bullish buat market. Halving kan udah deket tuh tanggal 20 ya kalau nggak salah, 20 April. Jadi kisaran 12 hari lagi, teman-teman. Jadi ya gitu. So far Bitcoin menurut saya perspektif middle term atau mid term itu masih bakalan bullish. Tapi dalam jangka waktu pendek kemungkinan masih bakalan tersideways di pola symmetrical triangle ini. Tuh, level yang ideal buat akumulasi yaitu ada di kisaran level 65 ribuan something. Kalau dia turun ke 60.000 itu juga sangat-sangat ideal buat teman-teman akumulasi. Kemudian juga ada level di kisaran 53 ribuan atau 55 ribu yang juga menjadi level yang ideal buat teman-teman akumulasi kalau ya pergerakan Bitcoin akan mendapatkan tekanan jual. Jadi beberapa level-level tersebut ya mestinya teman-teman bisa pertimbangkan. Kita nggak tahu persis bottomnya bakalan di mana, tapi yang pasti Bitcoin masih dalam fase korektif untuk saat ini setelah kenaikan impulsif yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi juga. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.